أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'abihi wa bi'ulumihi amin. الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. Ya, kamu harus saling menyayangi. Nah, kalau kamu sayang sama teman, maka teman bakal sayang sama kamu. Seperti halnya kamu menyayangi dirimu sendiri. Ya Ali utlubil khaira inda sabahil wujuh wa akrimid dhaifa fa innahu idza nazala biqaumin nazala ma'ahu rizquh wa idza irtahala bi dhunubi ahlihi al-manzili wa yulqiha fil bahri. Ya Ali utlubil khair inda sobahil wujuh, yaitu dengan wajah yang sangat wa akrimid dhaif, dan kita memuliakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifa. Ada juga man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaro. Nah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan au liyasmut. Nah, gitu. Kata Nabi, kalau kita iman kepada Allah, fal yukrim dhaifa, maka ambil manzil, maka hilanglah dosa-dosanya orang yang punya rumah itu. Fayulqiha fil bahri, maka Allah akan membuang dosa-dosa itu fil bahri, di dalam lautan. Nah, dengan sebab tamu yang datang itu ada rezeki yang datang,
Kalau tamu pulang ada dosa-dosa yang hilang, dan dosa-dosa itu di tengah lautan. Ya Ali, hai Ali, lam tadkhulil malaikatu baitan fihi tasawirun aw tamathilun aw aqun liwalidayhi aw baitun la yadkhulu baitun. Kata Nabi, ya Ali, hai Ali, mau tidak senang masuk di rumah kita yang di rumah itu ada gambar-gambar, ada lukisan-lukisan, aw aqun, atau di rumah itu ada orang yang suka membentak orang tua. Nah, kalau ada orang anak, maka malaikat itu tidak mau masuk rumah. Nah, maka diupayakan kita ciptakan mempunyai keluarga yang damai, yang rukun, yang nurut, yang patuh, yang anut. Supaya apa? Supaya jangan sampai terjadi kita ini na'udzubillah menjadi seorang anak yang suka membentak kedua orang tua. Udah na'udzubillah. Nah, jadi kita belajar dari sekarang, bermohon, ya Allah, mudah-mudahan Engkau ciptakan, Engkau jadikan aku ini jangan menjadi seorang yang suka bikin kesel, bikin capek, bikin marah hatinya orang tua. Nah, itu minta, mudah-mudahan jangan jadi anak yang suka bikin kecewa orang tua. Aw aqun liwali, yaitu malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang di mana di dalam rumah itu ada anak yang suka membentak kedua orang tuanya. Au baitun la yadkhuluhu dhaifun, atau malaikat tidak bakalan mau masuk ke dalam rumah orang yang sama sekali tidak pernah dimasukin oleh tamu. Tuh, jadi kalau rumah itu sepi, nggak pernah dimasukin tamu, nah itu malaikat sama itu nggak mau datang. Kalau cerita tamu, jadi saya ingat dulu waktu saya di pesantren, guru saya namanya Kiai Makmun. Jadi beliau punya ruang tamu, ruang antri tamu, ruang antri tamu. Halamannya sendiri, halaman dengan teras-teras rumah. Hampir seperwolon, ngerti seperwolon benar? 1/8, artinya 1 hektar itu dibagi 8 begitu. Nah, berarti 1/4 hektar ini, 1/4 hektar dibagi 2. Itu beliau punya halaman hampir halaman beliau. Tamu itu kalau pengen ketemu beliau rata-rata tunggu antriannya itu 3 hari. Tuh. Jadi tamu kalau pengen ketemu itu antri 3 hari. Jadi kalau nggak antri 3 hari, ya udah kesalip lagi sama orang lain gitu. Itu antri, tamu itu antri. Nah, maka beliau hari-hari motong kambing banyak yaitu untuk ngurusin tamu-tamu. Aku tiap hari dikasih makan. Makan apa? Bukan santri, itu tamu. Nah, lain lagi yang santri. Jadi antara santri dengan tamunya masih banyakkan tamunya. Kalau santrinya nggak seberapa, tamunya yang banyak. Antri terus. Dan tamu itu nanti kalau sudah masuk di ruang tamu, nggak ada yang bercanda, nggak yang diajak bercanda sama Mbah Yai itu nggak ada. Cuma ditanya pokoknya saja. Nah, malah kadang nyampe di situ, si tamu itu nggak ditanya, karena Mbah Yai sudah tahu sih. Mbah Yai ini tahu tujuannya si tamu-tamu ini. Oh ya udah, wis kue yang ini. Baik, udah. Jadi tamunya ribu-ribu, tapi hati beliau itu mengerti satu-satunya tamu yang 1000 itu. Kue iki obat iki, nah kue yang ini, kue iki. Nah itu katanya begitu. Yang kamu ini, yang ini. Jadi nggak kayak macam dokter.
ditanya dulu, kamu sakitnya apa ya? Udah berapa hari? Nah, kalau itu enggak. Nah, duduk di jadi di ruang tamu barat, ruang tamunya dengan ruang tamu saya kurang gede lagi, sana lebih besar. Bukan tamu yang jabatan tangan sama beliau, tapi beliau yang jabatan tangan. Kelamaan. Nah, jadi tamu itu di ruang tamu rata-rata paling lama 30 menit. Tuh, ya Allah, ketemu sama Mbak Yani 10 menit paling lama itu, paling lama. Malah kadang cuma 10 menit ada 5 menit tuh. Antrinya 3 hari. Bayangin itu. Yang kasihan banget itu ada pengawalnya mau protes waktu itu. Istrinya raja, istrinya presiden. Jadi ternyata itu kata Nabi begitu. Oh, ya. Nah, maka belajar dari sekarang belajar satu ya, yang pelajari. Ya Allah, mudah-mudahan jangan kau jadikan aku ini adalah anak yang berani sama orang tua. Udah tuh yang pertama diminta. Naudzubillah kalau kita menjadi seorang anak yang berani sama orang tua. Nah, naudzubillah. Ya, itu yang pertama yang diminta. Ya Allah, mudah-mudahan aku ini diselamatin menjadi seorang anak. Ya, selamatnya anak itu artinya tidak pernah menentang orang, tidak melawan orang tua, tidak berani sama orang tua, apalagi ngetepel gitu kan, dipret orang tua kan. Nah itu pokoknya kita ini enggak. Ya. Lihat, jadi malaikat tidak bakalan masuk ke rumah seseorang kalau di ada gambar-gambar, ada anjing dalam satu ini ada anjing kan begitu. Nah dulu pernah saya ceritain santri sarang. Kata Mbak Mun, kata Mbak Mun almarhum. Santri didongengin malaikat tidak bakalan masuk di rumah kita dikala di rumah kita itu satu ada anjing, dua ada gambar-gambar, tiga ada lukisan-lukisan, empat ada anak yang tukang bentak-bentak marah-marah sama kedua orang tua, lima rumah yang sama sekali tidak pernah. Dan cucu ini paling sayang juga sama mbahnya, malah lebih dekat sama mbahnya daripada sama bapaknya. Itu akhirnya si cucu ini lari-lari nyari anjing. Nyari anjing, pinjam anjing tetangganya, diikat, ditaliin, diranjang, mbahnya yang lagi sakit. Bapaknya ngomong, loh piye? Katanya gimana? Orang sakit bawain anjing. Di rumah itu ikat, malam harinya mbahnya meninggal. Begitu anjingnya diikat di situ, malam harinya mbahnya meninggal. Si santri ini pulang setelah selesai prosesi pemakaman mbahnya, pulang sambil menangis, ketemu lagi sama Mbak Yai kan. Mbah, loh jenengan katanya kemarin kasih penjelasan kok begitu, katanya kalau di rumah itu ada anjing maka malaikat nggak bakalan masuk, katanya kalau di rumah itu ada gambar-gambar malaikat nggak bakalan masuk, katanya kalau ada lukisan malaikatnya masuk. Itu mbah saya sakit loh mbah, mbah saya itu sakit Mbak Yai, jadi saya pinjam anjingnya tetangga. Poster-poster bola itu, pemain bola saya kumpulin di kamarnya mbah. Malam harinya malah mati. Mbak Yainya ketawa. Mbak Yainya ketawa. Lele, kata Mbak Yai begitu, lele. Yang dimaksud di situ bukan malaikat Israel. Yang dimaksud di situ bukan malaikat Israel, tapi malaikat rahmat. Ya, malaikat rahmat. Tapi nggak ada Samsudinnya. Kan? Rahmat tapi nggak ada Samsudin. Nah, kalau yang ada Samsudin namanya Pak Rahmat.
Tuh, Pak Rahmat Samsudin. Jadi Rahmat. Tuh, jadi yang takut masuk ke rumah ini bukan ya Pak? Bukan malaikat pencabutnya nyawa, bukan malaikat maut ya. Nah, tapi malaikat rahmat. Nah, maka kalian di sini jangan pada sakit. Kasihan malaikat pencabut nyawa siapa? Israel lagi sibuk. Di sana lagi sibuk nyabutin orang corona. Udah kamu yang sehat-sehat aja di sini kan? Ya. Israelnya di sana lagi sibuk, kasihan tuh. Nah, untung sekarang udah mulai sedikit kan 19, 8. Kemarin 100 itu kasihan kan. Brak kanan kiri kan. Nah, itu di kitab Tambir Israel pernah ketemu dengan salah satu wali pernah ketemu dengan Israel. Nah, ditanya, kamu siapa? Baru si wali itu menjawab, aku hamba Allah si Majdub. Nah, baru si Jibril tanya lagi, kamu orang mana? Aku hamba Allah si Bahlul. Si Jibril tanya lagi, kamu siapa? Aku hamba Tuhan, sama dengan kamu, sama saja dengan kamu. Udah gak usah nakut-nakutin aku. Tuh, si hamba Allah itu si wali Allah kamunya begitu. Udah gak usah nakut-nakutin aku. Orang kamu dengan aku sama. Kamu makhluk Tuhan, aku juga makhluk Tuhan. Kamu hamba Allah, aku juga hamba Allah. Masih mulia aku dengan kamu. Nah itu. Nah coba sekarang saya mau tanya. Itu si Israel ditanya itu sama si Bahlul itu. Ya, si Israel ditanya. Israel. Nih saya mau tanya. Kata mata telanjang saya, Allah itu bikin dunia segini gedenya. Tuh Allah bikin dunia segini gedenya. Terus di alam dunia yang segini gede sama Allah dibikin pulau-pulau. Sudah dibikin pulau-pulau, ada lautan lagi. Sudah ada pulau, ada lautan. Di situ kadang suka ada kejadian yang sama. Pertanyaanku sama kamu, Israel. Tuh orang di negara sana ada yang mati. Negara sana ada yang mati. Di laut sana ada yang mati. Di laut sana ada yang mati. Di hari yang sama, jam yang sama, detik yang sama. Itu kamu kira-kira cara nyebutnya gimana itu? Tuh. Itu karena yang nanya manusia kan? Tuh yang nanya dia punya akal. Oh ya. Wali akalnya sangat cerdas. Itu akalnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan orang banyak. Itu Israel ngalami bingung. Loh, kamu tukang nyabutin kok nggak bingung? Kamu nggak pernah lihat jam apa? Oh mungkin kan begitu ya. Nah, perasaannya Israel mungkin nggak pernah lihat jam itu. Nah itu si wali ini si Bahlul ini tanya. Tuh Amerika ada mati kan? Terus baru ditaruh di sana lah, umpamanya kan ada yang mati kan. Nah, terus di Aceh sana ada yang mati, di Papua sana ada yang mati. Di jam yang sama, detik yang sama. Itu kamu gimana cara nyambutnya itu? Itu si Jiroil begitu kebingungan. Loh, kok kamu bingung ya? Aku pengen ketemu kamu. Rumah aku tidak di sini. Rumahku itu tidak di sini. Rumahku jauh di sana. Cuman aku sengaja pengen ketemu kamu karena kamu biasa suka nyabutin nyawa orang. Jadi saya pengen ketemu kamu. Oh begitu. Jadi akhirnya Israel itu dijelasin sama wali. Jadi kamu itu kalau nyabutin ruh, Allah itu mengkerucutkan alam dunia. Jadi dunianya bagaikan kecil nih. Nah, jadi kamu tinggal berdiri aja di tengah. Untuk cabut semua itu sama kamu sekaligus. Mau berapa ratus, berapa ribu, udah bisa itu. Nah, jadi ternyata Israel itu mengerti aturan jam dunia. Loh, karena nggak nyambungnya itu karena tidak ngerti aturan jam dunia. Nah, si wali ini ngerti aturan jam dunia.
Nah, jam itu sebetulnya sampai hari ini belum waktunya dipakai untuk waktu sholat. Tapi jam itu zaman sekarang ini dipakai untuk waktunya bekerja. Itu begitu. Ya. Jam itu belum bisa dipakai untuk waktu apa? Waktu sholat. Salah satu bukti. Kemarin imsak jam 4.19. Sama jam imsak 20. Mundur lagi jam 4.19. Mundur lagi jam 4.17. Itu artinya jam ini belum bisa dipakai untuk patokan waktu ibadah pokok tuh maksudnya tuh ya. Jadi jam ini, jam tuh jam yang kita punya, mau jam tangan, mau jam dinding, mau jam tembok, mau jam leher, mau jam apa gitu kan. Tuh jam itu baru bisa dipakai, yaitu untuk jam waktu kerja. Ya, waktu kerja. Tapi kalau untuk waktunya ibadah, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib belum bisa dipakai. Nah, kapan itu jam bisa dipakai untuk waktu sholat? Nanti. Nah, nantinya kapan? Nanti kalau alam dunia ini sudah mau dicabut sama yang maha kuasa, nongol qadir. Nah, qadir itu dikira-kirakan. Maksudnya dikira-kira itu pakai jam. Tuh begitu. Ya udah, kamu kemarin sholat zuhur itu jam berapa? Jam 12 kurang 5 menit. Ya sudah, sekarang ikut sholat zuhurnya jam 12 kurang 5 menit. Itu maksudnya dikira-kira itu ikut kayak kemarin. Nah, kalau sekarang jam belum waktunya dipakai untuk patokan sholat. Yang dipakai untuk patokan sholat, untuk patokan buka puasa apa? Matahari. Tuh. Yang dipakai untuk patokan sholat, patokan buka puasa itu adalah matahari. Nah, matahari, mau kamu tarik secepatnya nggak bakal. Tapi kalau jam, kamu putar dari sekarang jam berapa? Jam 2. Oh, haus banget kan? Tuh, haus banget. Putar aja ke angka 6 kan? Udah maghrib. Ya, putar angka 6, udah jam 6 kan? Berarti sudah maghrib. Tapi mataharinya masih panas begini. Tuh, ya. Maka jam ini belum waktunya dipakai untuk patokan pokok masalah ibadah kayak sholat atau buka puasa dan sahur. Begitu. Ya Ali, isna'il ma'ruf walau ma'as suflati. Qala Aliun wa mas-suflah ya Rasulullah. Qala alladhi idza wu'idha lam yatta'id wa idza zujira lam yanzajir wa la yubali bima qala wa ma qila lahu. Ya Ali, isna'il ma'ruf. Kamu harus berbuat kebaikan. Kamu harus berbuat kebaikan. Kamu harus memerintahkan kebaikan. Terus kalau kamu ditanya apa sih ma'ruf itu? Al-ma'ruf, ma'arofa. Ma'ruf itu sesuatu yang sudah tidak perlu dipikir lagi tentang kebaikannya. Tuh, ya. Jadi ma'ruf itu tidak perlu dipikir lagi masalah kebaikannya. Sudah pasti baiknya. Contoh. Ya, contoh. Kayak suruh bersih-bersih. Bersih. Itu bersih itu udah nggak usah dipikirin lagi, bahwa yang namanya bersih itu sudah pasti bagus. Tuh. Sudah yang namanya bersih itu sudah pasti bagus. Rapi. Sudah nggak usah dipikir lagi. Rapi siapa ya? Yang udah yang penting kalau rapi itu sudah bagus kan begitu. Itu ya Pak, sama-sama masa begitu kan. Nah itu udah maklum tuh. Nah jadi
Kalau orang belajar, kalau orang mau ujian, orang mau ujian pasti diperintah belajar. Tuh. Orang takut sama Allah, pasti yang maksud supala di sini. Qala Rasulullah menjawab, alladzi wu'idha, yaitu orang yang dikala dikasih nasihat, lam yata'id, maka nasihat itu tidak bakalan bisa diterima. Wa idza zujiro, dan apabila dia itu kita cegah, kita larang, tidak boleh melakukan sesuatu, lam yanzajir, maka dia tidak bakalan bisa dicegah, tidak bisa dihalang-halangi. Wala yubali bima qala wa ma qila lahu, tidak peduli mau diomongin ini, mau diomongin itu. Nah, tidak peduli mau diomongin itu. Nah, bahasa yang sangat sederhananya di sini, kita disuruh berbuat baik, merintah baik, walau kenal. Oh, begitu. Kata orang sini apa? Kepala batu, kepala angin. Udah, mau kepala angin, mau kepala batu, mau kepala gajah, mau kepala kuda, tetap. Lah itu kita disuruh untuk menyampaikan kebaikan. Mau diterima, mau enggak, kata di sini wala yubali bima qala wa ma qila. Enggak peduli. Nah, enggak peduli mau ngomong itu, mau ngomong itu. Nah, itu kalau itu artinya orang yang sangat ya itu artinya sama tuh, kayak seperti sama temanmu, kita disuruh ngomong baik, nanti sampahnya tidak boleh dibuang situ ya. Bodoh amat kata dia kan, mau dibuang sini, buang situ, aku gimana aku saja kan, nah, mau buang sini, mau buang situ kan. Nah, maka kita berusaha bermohon kepada Yang Maha Kuasa, kita dijadikan orang ini dicintai dengan kandang sapi, kandang kambing, kandang kerbau. Nah, itu namanya sakalatul umur, pekerjaan yang ini. Disunatnya itu baca bismillah, sunat. Di mana baca bismillahnya? Sebelum kandang. Tuh begitu. Jadi jangan di kandang udah lagi dorong kotoran sapi sambil baca bismillah. Kotoran sapinya mau disubuk apa? Ya, kotoran sapinya mau disuwuk jadi apa baru sambil dibacain bismillah, itu nggak sunat, nggak apa, makruh itu membaca, itu makruh. Makruh membaca bismillah di situ. Jadi kapan kita baca bismillahnya? Baca bismillahnya sebelum masuk di kandang sapi atau sebelum masuk di kandang kambing, kita baca bismillah. Kalau sudah di kandang sapi, sudah di kandang kambing, ngambil sapu bismillahirrahmanirrahim, aku mau ngambilin kotoran kambing. Itu enggak, itu makruh ya. Fakasiri tutfi'u ghadabar rabbi. Sedekah yang tidak kita perlihatkan sama orang lain, sedekah yang kita samarkan, sedekah yang kita sembunyi-sembunyikan, tutfi'u ghadabar rabbi, yaitu bakal bisa meniup kebenduan, kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tajlibul barakata, dan sedekah sirri itu bakal bisa menarik keberkahan, warizqal katsiri, dan bisa menarik rezeki yang banyak. Nah, nanti saya ulangi. Dan hendaklah kita berbuat sedekah di waktu pagi hari. Fa innal balaa yanzilu qoblal bukuri, karena sesungguhnya Allah menurunkan bala pagi. Nah, maksudnya sebelum waktu duha. Faturaddul qada fil hawa, maka qada ini bakal ditolak atau dihentikan fil hawai, yaitu di apa itu? Itu di abang-abang situ tuh. Apa namanya itu?
akan bisa meniup atau merubah, akan bisa mengubah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak keberkahan, banyak rezeki yang disebabkan kita mau sedekah sirri. Kenapa dilakukan pagi hari? Fa innal balaa yanzilu qoblal bukuri, karena sesungguhnya musibah itu akan diturunkan pada pagi hari. Faturadda qada al qada fil hawa, maka musibah itu yaitu dipindahkan, yaitu di arah-arah sana. Ya Ali, idza tasaddaqta fatasaddaqa bi ahsana ma indak, fa inna sadaqata luqmatin minal halal ahabbu ilallah. Nah, kata Zizri, ya Ali, wahai Ali, idza tasaddaqta fatasaddaqa bi ahsana ma indak. Ali, kamu kalau mau sedekah, sedekahkanlah sesuatu yang bagus yang ada di samping kamu. Kenapa? Karena fa inna shadaqata luqmatin minal halal. Kita sedekah satu suap dari makanan yang halal, sedekah satu suap dari makanan yang halal, ahabbu ilallah, lebih disukai Allah Subhanahu wa taala, min mi'ati miskal, itu 20 gram. Yaitu kali 100, satu miskal itu 20 gram kali 100 kali 20 ratus. Kata yang santun yang baik. Wa shadaqatun taqaddamaha qabla mautika, dan kita sedekah qabla mautika, sebelum kamu mati. Wa shadaqatun, dan sedekah taqaddamaha, yang mendahulukan kamu pada sedekah qabla mautika, sebelum kamu mati. Afdalu min mi'ati misqalin, lebih utama kita sedekah 100 miskol, yatasaddaqu biha ba'da mautika, sesudah mati kita. Maksudnya apa? Kata di sini kita sedekah cuma 1 miskol di waktu kita masih hidup. Itu lebih utama dibanding nanti kita sedekahkan 100 miskol setelah kita mati. Nah, kenapa? Kenapa tuh? 1 miskol lebih suka 100 miskol. Karena yang namanya orang hidup masih senang sama miskol. Orang hidup masih senang gak sama miskol? Orang hidup masih senang sama nasi? Orang hidup masih senang sama nasi. Orang sedekah orang hidup sedekah nasi 1 piring lebih utama daripada nanti kita sedekah 100 piring tapi setelah aku mati. Loh, kalau 101 piring kitanya masih hidup, lauk ikan ayam, artinya masih ada sayang-sayang, separuh sayang separuh enggak, tapi kita paksa. Nah, maka itu lebih utama dibanding kita sedekah 100 piring setelah kita mati. Itu maksudnya. Bukan berarti kita kalau kita udah mati, keluarga kita tidak boleh sedekah. Tetap keluarga kita masih hidup. Kita masih hidup, sedekah 100 piring. Ya buat kita, buat anak istri kita, juga pahalanya kita kirimkan keluarga-keluarga kita yang telah mendahului kita. Itu artinya diperintah kita untuk cerdas.
Tuh, kecerdasannya ditambah begitu. Nah, itu 40 batang pohon sudah kita tanam semua, rindang-rindang semua. Karena setiap hari kita siramin dengan baca Al-Quran, setiap hari kita siramin dengan sedekah, kita setiap hari siramin dengan tahmid, kita siramin setiap hari dengan istighfar, kita siramin tiap hari dengan baca-bacaan yang lain, maka pohon-pohon itu jadi rindang. Karena saking indahnya, maka punya 40 pohon umpamakan, punya 40 kira bisa menjadi perhiasannya kedua orang tua kita. Jadilah anak yang bisa memakmurkan kedua orang tua kita. Makmurkan apa? Memakmurkan alam pikirannya, memakmurkan hatinya, memakmurkan segalanya. Itu terutama memakmurkan hatinya, memakmurkan alam pikirannya. Insya Allah kita tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus nanam tuh, baca Al-Quran yang banyak. Mudah-mudahan tuh setiap kita baca Al-Quran ikut satu versi, setiap satu khataman itu adalah kita punya tanaman satu pohon. Kalau 2 khataman berarti 2 pohon. Kalau belum punya khataman, kalau belum punya khataman, nanam nggak tumbuh-tumbuh tuh baru nyanyiin ya kan. Maka belajar kita nyanyi. Nah, sekarang kita nyanyi, nanti siapa tahu tumbuh kita tanam. Nah, kita tanam, siapa tahu nanti bisa dijadikan tempat pertumbuhan. Supaya apa? Supaya nanti kalau mati tidak usah dihisab. Nah, karena banyak orang yang meninggal tidak dihisab itu banyak. Nah, itu contohnya ayat yang kemarin katanya innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu. Kamu enggak usah takut. Allah takhafu wa la tahzan. Enggak usah takut, enggak usah sedih. Orang di sana nanti sama. Temanmu ya aku, waktu kamu hidup ya temanmu aku. Di sana nanti temanmu ya aku. Itu kata malaikat. Nah, itu artinya apa? Itu artinya di sana tidak bakalan dihisab. Tidak bakalan dihisab. Ya Ali tasaddaq ala mautaka. Ya. Tasaddaq ala mautaka fa inna Allah ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya ilaihim fayafrahuna biha ashadda ma kanu yafrahuna fid dunya wa yaqulu Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannati kama basyarna biha. Nah, ini kalian harus hafal ini hadis ini harus hafal. Karena apa? Ini karena orang-orang sekarang itu banyak yang menistakan bahwa orang sedekah untuk ahli kubur itu sama sekali bid'ah dolalah. Enggak masuk apalagi diterima. Apalagi diterima. Nah, ini kita sama-sama pegang hadisnya. Ini kalau belum hafal itu ya. Ya Ali, ini katanya begitu. Tasaddaq ala mautaka. Kamu bersedekahlah, buatlah sedekah ala mautaka, buat orang-orang yang sudah mati kamu tanpa ditulis mendahului kamu. Yang namanya orang mati kita masih hidup sudah pasti mendahului ya. Oh, jadi gak usah ditulis lagi kan. Buatlah sedekah buat orang-orang yang sudah mati. Kalau sudah mati berarti mendahului kita. Sudah itu nggak usah ditulis lagi kan. Sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dengan tenang bapak ini dengan nama ini. Yang namanya orang mati udah pasti tenang. Masa mati sudah jelalatan ya. Mati udah pasti tenang. Kalau mati jelalatan itu malah yang itu malah ketakutan. Udah pasti itu. Nah, itu kalau baca di koran-koran zaman dulu zaman di pondok kan. Naik bis, nanti di bis ada tinggalan koran, ada itu dibaca. Buletin kan nih. Telah meninggal dunia dengan tenang, omti kan. Terus nanti dibawa. Saya suka refleks kan gitu. Nanti saya bunting, saya tanya
nempel di pintu kamar saya. Nah, itu orang-orang pada maksa. Tuh, ini acara. Nah, katanya telah meninggal dunia dengan tenang. Omti, itu si Cina kan. Teman-teman pada kaget. Itu Cina itu mati. Saya bilang kamu nggak ngerti maksud saya itu omti itu meninggal dunia dengan tenang. Nah, artinya orang di dalam kamar ini minta ketenangan kamu, di luar tidak boleh ribut-ribut terus. Tuh, kamu yang di luar, itu orang yang di dalam kamar ini minta ketenangan kalian, tidak boleh ribut-ribut terus. Tuh, kalau kamu ribut-ribut, takut yang di kamarnya nanti jadi tenang seperti ini. Tuh, ya. Takut nanti yang di kamar jadi tenang seperti ini. Kalau yang namanya orang mati sudah pasti tenang, ya. Mendahului di kita. Kalau orang mati di belakang kita kan. Tuh, ya. Tuh. Ya Ali, tasaddaq. Kamu harus bersedekah. Buat siapa? Ala mautaka. Buat orang-orang yang sudah. Buat orang-orang yang mati. Buat keluargamu yang meninggal. Alasannya apa? Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad wakkala malaika, sungguh Allah telah mewakilkan kepada malaikat yahmiluna shadaqatil ahya, untuk mengangkat, untuk mengantarkan sedekahnya orang yang hidup ilaihim, buat orang-orang yang sudah mati. Fayafrahuna, maka sangat bahagia sekali, senang sekali orang-orang yang pada mati itu biha, dengan sedekah itu, asaddama kanu yafrahuna fid dunya, seperti kamu yang ada di alam dunia. Ulangi lagi. Tasaddaq ala mautaka. Oh, katanya begitu. Tasaddaq ala mautaka. Wa innallaha ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna shadaqatil ahya ilaihim. Kita disuruh sedekah buat orang-orang yang sudah meninggal. Allah akan mewakilkan, Allah sudah mewakilkan kepada para malaikat untuk mengantarkan pahala sedekahnya orang-orang hidup itu, diantarkan sama orang-orang yang sudah meninggal. Orang yang meninggal senangnya luar biasa, sama seperti kesenangan kita orang hidup dikala mendapatkan sesuatu. Wa yaquluna, dan mereka pada berdoa, Allahumma fir liman nawwar qabrona. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau mengampuni dosa-dosanya orang yang telah memberi penerangan kubur aku. Wa basyirhu bil jannah, dan mudah-mudahan Engkau kasih kabar gembira. Wa basyirhu, dan mudah-mudahan Engkau senangkan mereka dengan surga. Kama basyarna, seperti halnya Engkau menyenangkan surga buat aku. Nah, itu kata sih orang di alam kubur. Oh ya. Oh, jadi diperintah sedekah buat orang yang mati. Mau 7 hari, mau tiap hari, mau berapa hari boleh-boleh saja. Ya. Jadi diperintah sedekah. Tasaddaq ala mautaka. Fa innallaha ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna shadaqatil ahya ilaihim fayafrahuna biha asadda ma kanu yafrahuna fid dunya wa yaqulun, maksudnya si mayit dalam kubur pada berdoa, Allahumma fir liman nawwara qabrona. Ya Allah, mudah-mudahan Kau kasih ampuni dosa-dosanya orang yang telah menerangi kuburan aku. Wa basyir bil jannati, dan mudah-mudahan Engkau masukkan orang itu ke dalam surga. Karena basyarna, seperti halnya Engkau menyenangkan aku dengan surga. Nah, mudah-mudahan
Allah menyenangkan orang, diberi kesenangan dengan surga seperti hanya Allah memberi kesenangan aku, yaitu di dalam surga. Ya Ali, i'mal khalisan lillahi fa inna Allah ta'ala yaqbalu illa man kana khalisan liwajhi. Qala ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya Ali, i'mal khalisan lillah. Kata Nabi ngajarin Sayyidina Ali, kamu belajar beramal selalu ikhlas. Maka saya selalu ngajak belajar, yuk belajar amal ikhlas, melakukan segala sesuatu dengan ikhlas. Yang namanya sholat malam, ikhlas nggak ikhlas pasti ngantuk. Yang namanya wudhu di malam hari, ikhlas nggak ikhlas pasti dingin. Yang namanya sholat malam di malam hari, suka tidak suka pasti males. Nah, sama-sama malas ini, sama-sama dingin ini, sama-sama susah ini, sudah kita paksa, kita ikhlasin. Nah, orang ikhlas itu contohnya kayak orang berak, katanya begitu. Orang yang berak itu yang paling ikhlas, nggak pernah begitu berak dilihat-lihat, ih, tahiku apa ya? Warna coklat. Padahal tapi makannya nasi kuning ya. Udah nggak usah pikir-pikir begitu. Tuh, itu artinya orang ikhlas tuh begitu. Udah pokoknya beraknya nggak kerucut aja, cemplung aja. Itu nggak usah dilihat-lihat, mau coklat, mau merah, mau apa. Kok warnanya hijau? Padahal tadi yang dimakan stroberi. Itu nggak usah mikirin jauh-jauh di sana kan begitu. Nah, fal i'mal khalisan lillah fa inna Allah ta'ala yaqbalu illa man kana khalisan liwajhillah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima amal seseorang kecuali dengan ikhlas karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan." Barang siapa yang menghendaki mencari keridhaan Tuhan, kerelaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah kita melaksanakan sesuatu dengan penuh ketulusan. Penuh ketulusan. Kerja yang tulus, ikhlas capek nggak ikhlas capek, sama-sama capek kita paksa harus ikhlas. Sholat ikhlas ya capek nggak ikhlas capek, sama-sama capek saya paksa sholat saya ikhlas. Sedekah ikhlas habis nggak ikhlas juga habis, sama-sama habis saya paksa saya ikhlas. Itu begitu. Mau sedekah kalau nggak ikhlas nggak habis apa? Sama ikhlas habis, nggak ikhlas juga habis. Tuh, ya. Sedekah yang bagus, ikhlas diomongin orang, nggak ikhlas diomongin orang. Udah sama-sama diomongin orang, ikhlas saja. Begitu. Nah, itu belajarnya begitu. Faslun fid du'a wal istighfar, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimni min Ramadan wa sallim Ramadan li wa sallimhu minni. Allahumma sallimni min Ramadan wa sallim Ramadan li wa sallimhu minni. Allahumma sallimni min Ramadan wa sallim Ramadan li wa sallimhu minni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.